Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabika Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwal faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, saudara-saudaraku ahli Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir selalu mengingatkan serta mengajak khusus untuk pribadi dan keluarga Al-Fakir umumnya kepada jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita jauhkan sejauh-jauhnya apa-apa yang Allah larang. Kesemuanya itu adalah untuk kepentingan kita dari hidup di alam dunia yang fana ini menuju alam yang kekal abadi, yaitu alam akhirat nanti yang akan kita naungi, yang kita akan hidup selama-lamanya di sana. Tentunya harapan kita mulai dari dunia hingga alam akhirat nanti mendapat kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku ahli Jumat rahimakumullah. Sekarang ini kita hidup di bulan Rabiul Tsani, atau sering disebut juga Ba'da Maulud, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad telah meninggalkan kita, dan insya Allah di tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, walaupun bulan kelahiran Nabi telah meninggalkan kita, tapi nuansa maulid masih terasa di kita. Mana buktinya? Umat Nabi yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih merayakan, memperingati, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, inilah suatu yang diberikan oleh Allah, suatu keberkahan dan keistimewaan bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah menyatakan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini tiada lain dan tiada bukan, yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin, kita tahu dalam sejarah dinyatakan ada sebelum Nabi dilahirkan terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman keserakahan. Yang kuat semakin kuat, yang raja semakin merajalela, rakyat menderita. Itulah pada zaman jahiliyah. Mabuk-mabukan, perzinahan dilakukan setiap hari, perampasan harta, rakyat kecil sudah semena-mena. Bahkan pada zaman itu bagi keluarga yang istrinya melahirkan bayi perempuan, maka dibunuh atau dikubur hidup-hidup karena merasa aib yang dilahirkan, yaitu bayi seorang wanita. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nabi diutus pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata baginda Nabi. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Alhamdulillah, berkat perjuangan beliau yang gigih, tanpa lelah, tanpa takut, yang pada akhirnya kita dapat menikmati perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minadz-dzulumati ilan nur. Alhamdulillah, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Hadirin, saudara-saudaraku ahli Jumat rahimakumullah. Namun miris, sekarang ini, masa sekarang ini jentik daripada jahiliyah sudah nampak kembali di alam dunia ini. Hadirin, dulu sebelum baginda Nabi dilahirkan, diutus ke dunia, zaman jahiliyah memang belum ada yang memperbaiki akhlak manusia. Sekarang kita sudah menikmati hasil beliau, tapi jentik-jentik jahiliyah sudah nampak di hadapan kita, sudah terdengar di telinga kita. Hadirin, mana? Tiada lain dan tiada bukan, hadirin. Kalau dulu seorang keluarga membunuh bayinya yang lahir, seorang wanita atau perempuan secara hidup-hidup, jentik-jentik jahiliyah sekarang ini nampak. Di mana perempuan, kedua orang tua berani membunuh bayinya yang baru lahir, baik itu bayi perempuan atau bayi laki-laki. Hadirin, akibat perbuatan bebas mereka. Ada yang dibuang di solokan, ada yang dibuang di tempat sampah, ada yang dibuang di perkebunan sehingga dimakan oleh binatang-binatang buas. Hadirin, naudzubillah. Jentik-jentik jahiliyah sekarang sudah tampak di hadapan kita. Belum lama lagi, hadirin, saudara-saudara kita yang dulu kita percaya bisa membantu rakyat Indonesia, negara yang kita cintai ini, berbalik menjadi berkuasa semena-mena. Hadirin, jentik-jentik jahiliyah tampak. Kalau dulu penguasa-penguasa zaman jahiliyah
itu belum Nabi Muhammad dilahirkan. Masih zaman kebodohan, keserakahan. Sekarang negeri ini, khususnya negeri Indonesia, jentik-jentik itu sudah jelas. Belum lama terjadi chaos yang mengakibatkan carut marutnya perekonomian negeri ini, dan bahkan negara ini sudah kurang dipercaya lagi oleh negara-negara yang lain. Akibat apa? Saudara-saudara kita yang kita percaya tidak memenuhi amanatnya, akhlaknya lebih daripada jahiliyah dulu, hadirin. Wajar dan pantas kalau keserakahan dulu jahiliyah memang belum ada yang namanya dinul Islam. Sekarang sudah mengetahui siapa yang melakukannya, tiada lain dan tiada bukan. Kalau kita tanya, ialah umatnya umat Nabi Muhammad, agamanya agama Islam, tapi akhlaknya tidak mencerminkan daripada dinul Islam, hadirin. Ini yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Sampai sekarang belum terselesaikan, hadirin. Masih ada terjadi chaos yang kesemuanya itu merugikan negeri ini, hadirin. Hadirin rahimakumullah. Imam Syauqi di bait syairnya menyatakan, apa kata beliau? Wa innamal umamul akhlaqu wa ma baqiyat wa innahum zahabat akhlaquhum zahabu. Apa kata Imam Syauqi dalam syairnya? Sesungguhnya kejayaan suatu umat, kejayaan suatu bangsa terletak pada akhlaknya, hadirin. Dan jika telah hilang atau rusak akhlaknya tersebut, maka jatuhlah bangsa tersebut, hadirin. Lihat kemarin itu akhlak saudara kita yang kita percaya membuat miris umat Islam, rakyat Indonesia ini, yang pada akhirnya terjadi yaitu benturan antar saudara, hadirin. Hadirin rahimakumullah. Mau dibawa kemana negeri yang kita cintai ini, yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita, para pahlawan, hadirin? Kalaulah mereka oknum saudara-saudara kita yang ada di gedung mewah, duduk dengan kursi yang empuk, gaji yang berlipat-lipat ganda, tahu akan ancaman Allah, maka mereka akan takut dan ngeri. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'sillahu wa rasulahu fa innahu lahu naru jahannam khalidina fiha. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka neraka jahanam, dan mereka kekal abadi selama-lama di dalamnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Akibat apa? Akibat menyalahi tugas, akibat menyalahi amanat, akibat tidak mempunyai akhlakul karimah, hadirin. Hadirin jamaah salat Jumat, ahli Jumat rahimakumullah. Sudah waktunya kita beberes. Sudah waktunya kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atir Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mempunyai akhlakul karimah. Jadikan
momentum kelahiran Nabi Muhammad. Jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum, yaitu atiullah wa atir rasul, dan kita rubah akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Agar apa? Kita hidup yang tidak lama di alam dunia ini, pulang dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qurrabighfir warham wa anta khairur rahimin.